Baiklah pemirsa Koki Rumah El Cinta TV, mari kita saksikan bagaimana cara membuat ayam bakar bumbu Bali. Adalah resep pertama saya yang akan saya berikan kepada para pemirsa. Di sini kita siapkan dulu bumbu-bumbunya, perlengkapan masaknya. Pertama, 1 ekor ayam. Kemudian 8 butir bawang merah, 4 butir bawang putih, 5 butir kemiri, 10 buah cabai merah, kemudian 1 buah serai. Kita berikan gula, bumbu kaldu ayam, ya betul. Ini gula merah, 1/4 dari gula merah. Kemudian kalau Anda biasa menggunakan penyedap, silakan penyedap rasa. Kemudian garam, kecap, air asam, dan yang terakhirnya adalah minyak goreng. Saran untuk membuat ayam bakar bumbu Bali ini nih Mi, memang harus seperti ini ya Mi ya? Ya harus ya, karena apa? Kalau tidak seperti ini, hasilnya juga nanti tidak seperti apa yang diinginkan oleh kita, gitu ya. Ya, sekarang yang pertama harus kita blender dulu semua masak bumbu-bumbu ini ya. Bawang putih, kemiri, kemudian cabai, gula, boleh langsung ya pemirsa, boleh langsung kita masukkan. Kemudian garam, gula merah, kecap, langsung semuanya. Jadi nanti kita tinggal masukkan ke dalam penggorengan, kecuali minyak goreng dan sudah. Sekarang kita blender. Paling kecil dulu nih ya. Iya. Langsung ke langkah berikutnya juga nggak apa-apa. Nah ini kan nggak berjalan ya, harus diberikan air sehingga nanti dia berjalan. Nah ini sudah halus, kita matikan. Nah nanti dia akan seperti ini, ya kan? Seperti ini. Nah nanti kita masukkan ke dalam penggorengan, ya. Sekarang mari kita memasak. Oke, kami ambil ayamnya. Pemirsa sekalian, kita masukkan ayamnya. Ini untuk ukuran 1 ekor ayam ya pemirsa. Semua bumbu yang saya siapkan ini adalah untuk 1 ekor ayam. Kemudian kita masukkan bumbunya. Karena mengandung cabai yang begitu banyak, jadi dia agak menyengat ke dalam hidung. Oke, ini semua bumbu tadi sudah masuk. Tinggal kita berikan serai dan sudah ya, sudah, kecuali minyak. Minyak ini nanti dimasukkan kalau ayamnya itu sudah airnya sudah hampir habis. Kemudian baru kita berikan minyak. Sekarang kita masak, kita aduk-aduk. Nah kemudian tipsnya pemirsa, bagaimana ayam ini nanti supaya hasilnya empuk, kemudian bumbunya meresap ke dalam daging.
saya kasih tahu tipsnya, yaitu pertama kita tutup dulu dengan menggunakan api yang kencang, api suhu tinggi. Kita tutup dulu ayam ini. Ini kunci supaya ayam ini nanti meresap ke dalam daging dan tidak mentah di dalamnya, ya, tidak mentah di dalamnya. Kurang lebih berapa menit nih? Kita tutup aja dulu, nanti kira-kira 5 menit ayam itu sudah mengeras. Kita buka. Nah, kita buka. Tips yang kedua adalah ayam ini kita tusuk. Ya, kita tusuk-tusuk. Nah, Itu harus ditusuk-tusuk kayak gitu ya, nggak hanya 1-2 kali ya? Nah, ini kan tahap pertama ya, ketika mentah ya. Nah, ketika mentah kita tusuk-tusuk, balik lagi, dibalik lagi. Nah, ini kan darah ya keluar ketika kita tusuk, ini darahnya keluar. Kita balik lagi. Nah, ini tahap pertama sudah, kita tutup dulu. Kita tutup lagi. Oke, pemirsa, kita diamkan ayam, kita tutup selama 15 menit. Ya, kemudian setelah 15 menit nanti dia akan mengering. Sebelum mengering, nanti selanjutnya adalah kita berikan minyak. Tapi sebelumnya kita tusuk-tusuk lagi Untuk memastikan bumbunya resap ini ya, dan matang sampai ke dalam. Ini kuncinya. Ya, kuncinya memasak ayam. Kita tutup lagi, diamkan 15 menit. Kemudian nanti kalau hampir kering, baru kita masukkan minyak. Oke, ini sudah 15 menit. Sekarang kita buka lagi tutupnya. Harum. Harum kan? Nah, sekarang kunci juga pemirsa dari masakan ayam bakar bumbu Bali ini adalah menggunakan minyak goreng di saat terakhir. Ya, di saat terakhir kita memasak, kita berikan minyak. Nah, kita boleh lihat sini pemirsa. Nah, ini kan belum kelihatan ya, dia cantiknya tuh belum kelihatan, ya kan? Begitu juga kalau kita makan, rasanya tuh belum mantap kalau belum diberikan minyak. Nah, setelah diberikan minyak, hasilnya lain kan? Nah, dia mengkilap. Pemirsa, ini sudah matang. Kalau pemirsa mau melihat bagaimana akhir dari masakan ini adalah seperti ini. Ya, nanti ayam ini kita bakar, bumbu-bumbunya kita taruh di atas ayam ini. Oke, sekarang kita akan membakar ayam ini. Ya, kita taruh. Pemirsa, ayam bakar bumbu Bali sudah matang. Oke, kita masukkan. Tadi pemirsa, kita menggunakan suhunya itu 200 derajat. Ya, 200 derajat. Waktunya berapa nih? Waktunya kita menggunakan 40 menit. Oh, gitu. Baik pemirsa, sambil kita menunggu ayam bakarnya matang, saya akan menyiapkan resep yang kedua, yaitu sop iga goreng. Ya, nah jangan kemana-mana pemirsa, tetap di sini di Koki Rumah. Baik pemirsa, mari kita lanjutkan kepada masakan yang kedua, yaitu sop iga goreng. Sop iga goreng ini sudah saya siapkan perlengkapannya, tapi Oh iya Miss, sebelum membuat sop iga goreng ini udah wangi ayam bakar ya? waduh, betul pemirsa. Itu bergosong nih. Udah mateng rupanya ayam kita. Yuk kita angkat biar pemirsa tahu bagaimana hasil akhir dari ayam bakar bumbu Bali. Pemirsa sekalian, inilah hasil akhirnya.
dia agak sedikit hitam karena kemudian dia keluar minyak. Tadi dipanggang itu dia keluar minyak. Nah, kalau sudah keluar minyak itu, maka cita rasanya akan semakin lezat dan sudah sempurna pembakarannya, ya. Jadi membakar juga jangan terpatok dengan ukuran, tetapi menggunakan insting, menggunakan perasaan, ya. Pokoknya kalau sudah hasilnya seperti ini, maka dia sudah matang. Sudah keluar minyak, minyaknya kering, itu sudah matang dan hasilnya lezat. Pemirsa, tadi ayam bakar bumbu Bali sudah matang. Sekarang saya akan tahukan lagi resep yang kedua untuk pemirsa sekalian. Nah, untuk sesi ini saya akan dibantu oleh kakak saya. Mari Teh. Iya. Wah, aroma ayam bakarnya udah terasa banget nih, kecium. Lapar ya. Langsung lapar deh. Oke, udah jadi ayam bakar. Ayamnya udah selesai. Berarti sekarang kami mau beresin ke belakang dulu ya Tante ya. Oke Tami, makasih ya sayang. Iya Mi. Oke, ini kita taruh dulu ya Teh ya. Iya. Berikutnya adalah resep sop iga goreng, ya. Nah, bumbu-bumbunya adalah pemirsa sekalian 4 siung bawang putih, kita langsung masukkan saja, langsung di blender. Ya. Kemudian 5 siung bawang merah. Kemudian pala, ya, biji pala. Kemudian jahe. Lihat ukurannya ya pemirsa ya, ini 2 cm. Kemudian 5 cengkeh ya, 5 butir cengkeh kita masukkan. Kemudian jika pemirsa suka boleh pakai penyedap rasa, jika tidak juga tidak apa-apa. Kemudian kita masukkan lada. Kemudian garam sesuai dengan feeling cinta kita, oke? Ukurannya nggak harus seberapa gitu ya? Ada ukurannya, nanti kan pemirsa kita kasih catatan, ya? Oke, nah sekarang untuk memperlancar jalannya blender dan kemudian juga bumbunya bisa halus, maka kita bantu dengan air. Harus pakai air ya? Harus pakai air, karena kalau tidak akan halus. Ini bedanya kalau diulek sama di blender ini gimana kira-kira? Lebih mungkin ada lebih lezat mana gitu? Betul pemirsa, ini pertanyaan yang sangat bagus ya. Antara diulek dan di blender sebenarnya tidak ada sama sekali pengaruhnya kepada cita rasa makanan. Karena cita rasa makanan itu lezat atau tidaknya itu tergantung dari feeling cinta kita. Ingat itu? Ya? Jadi sama aja. Sama aja, nggak masalah kok zaman sekarang itu yang praktis pengaruh rasa. Nggak ada sama sekali ya. Jadi tetap hasilnya sama lezat. Ya, asal ukurannya sesuai dengan yang saya berikan pemirsa ya. Oke, setelah ini kita goreng bumbunya. Kita nyalakan kompor. Tos coba sebenarnya. Ini kita sebelah sana. Ini kita tidak menggunakan minyak pemirsa, tetapi menggunakan margarin. Ya betul, margarin ya. Kita masukkan kurang lebih ini 1 sendok makan. Betul, ya. Biarkan dia cair, kemudian keluar aromanya. Aromanya saja, mentahnya saja pemirsa sudah harum sekali ya. Ya, kita aduk sampai nanti
bumbunya itu Mengental. mengental. Setelah mengental baru diangkat. Nah, ini sudah mengental nih ya. Nah, sudah mengental. Kalau sudah harumnya. mengental, harumnya semakin terasa ya, terasa nikmat. Kita matikan kompornya dulu. Ya, kita matikan kompornya. Nah, pemirsa, bumbunya sudah mengental. Ini pertanda bumbu ini sudah masak, sudah matang. Ya, teh, tolong kaldunya teh. Ini kaldunya. Ya, ini kaldunya. Pemirsa, saya jelaskan ya biar nanti pemirsa juga langkahnya sama seperti saya dan hasilnya sama. Ini pakai apa ini? Ini sandung lamur, teh. Sandung lamur. Sandung lamur ini ya bagi yang suka ya, bagi yang suka boleh menggunakan, yang tidak juga tidak apa-apa. Karena kaldu ini tadi kan dari rebusannya iga kan tadi direbus ya kan, kemudian airnya kita ambil, biarkan dia menggolak dulu, menggolak agar nanti kalau penyajiannya itu dia akan terasa nikmat ya. Jadi panas ya. Kita biarkan dulu dihilangkan panas. Nah, nanti kalau boleh langsung kita masukkan bumbunya. Kita masukkan bumbunya. Aduk nih. Ayo boleh nih. Nah, ini kan udah mendidih nih ya. Nah, oke. Sekarang kita ganti spatulanya ya. Nah, ini berarti udah matang ya. Ini udah matang. Nah, nanti ya pemirsa mengenai garam itu tinggal kita cicipi aja apakah dia kurang. Siap. Segar sekali pemirsa. Nah, terus setelah itu sekarang gini. Ini iga tadi kan kita sudah menggoreng ya, sudah kita goreng iga ini. Boleh kita masukkan ke dalam rebusan. Biar ini kan tadi kalau udah digoreng itu dia tidur ya, ada unsur lemaknya jadi tidur. Nah, sekarang agar dia bangkit lagi dagingnya, kita rebus. Setelah itu boleh didiamkan dulu agar bumbunya meresap ke dalam daging. Setelah itu mari kita susun ya, kita susun ke dalam mangkok. Kemudian pemirsa di sini ada alat bantu yang menunjang untuk cita rasa dari sup iga goreng ini ya. Salah satunya adalah wortel ya, wortel kita taruh. Ini kan masih panas ya pemirsa, jadi nggak masalah untuk wortel ini, cita rasanya juga nggak ada pengaruh ya, sama aja rasa wortel yang sudah direbus ya. Ya, kemudian kita masukkan kentang, beberapa potong kentang. Nah, kemudian tomat agak kita masukkan sedikit ke dalam kuah. Kemudian daun bawang sedikit aja. Kalau nggak suka juga boleh nggak pakai. Nah, kemudian kita berikan kecap manis. Kecap manis sedikit aja ya. Pakai filling lagi, filling cinta. Kemudian kita kasih perasan daun ini apa ini? Jeruk nipis. Jeruk nipis. Kemudian bawang goreng. Bawang goreng ini jangan sampai ketinggalan, karena bawang goreng ini juga menambah cita rasa dari
sup. Kemudian kita berikan emping. Bagi yang suka boleh lebih segar lagi, biasanya biar nonjok rasanya sambal. Kita kasih sambal di atasnya. Itu rawit merah nih. Baik pemirsa, sebelum kita melangkah kepada masakan menu saya yang ketiga, yaitu sop buah, kita lihat dulu hasil dari tadi yang kita masak, ya. Ini ayam bakar bumbu Bali, ya. Kemudian sudah kita percantik. Ini sop iga goreng, ya. Coba dong, mana masakan? Rumpi deh, pada pengen ikutan. Oke, Seru nih kayak. serbu. Boleh nanti dicicipin ya? Mantap, boleh. Silakan. Iya. Wah, sedap. Oke. Nah, sekarang sebelum kita melangkah pada tahap berikutnya, ibu-ibu bantu nih, ya. Tolong dipotong-potongin nih untuk berikutnya sop buah, ya. Tolong dipotong-potongin. Silakan. Nah, saya akan membuat perlengkapan apa saja yang dibutuhkan untuk membuat sop buah, ya. Pertama, pemirsa, ini 1/4 gula. 1/4 gula pasir, ya. Kita masak sehingga warnanya seperti ini, menguning, ya. Kemudian kita kasih cita rasa pewangi, yaitu daun pandan, ya, daun pandan, ya. Harum baunya. Nanti kalau sudah air menggolak, dimasukkan gula, kemudian masukkan pandan, diamkan sampai gulanya larut, baru diangkat. Santan, ya, santan dicampur susu. Kemudian dari susu dan santan ini, kunci kelezatannya adalah garam. Jadi jangan lupa pakai garam, ya. Jangan lupa pakai garam, ya, biar gurih. Kemudian manisnya pun akan terasa nikmat. Santannya kita aduk dulu sebelum kita masukkan ke dalam panci, ya. Kita masukkan ke dalam panci. Ya, oke, betul bagus itu, ya, pertanyaannya. Pemirsa, ini cuma membutuhkan setengah butir kelapa, kemudian diparut, ya, kita masukkan ke dalam blender. Kita blender kelapa itu sehingga santannya keluar semua, ya. Kalau sudah keluar santannya semua, maka dia walaupun hanya setengah kelapa, dia kental sekali, ya. Oke. Nah, setelah santan, ya, ini kurang lebih kalau kita pakai literan, ya, 800 cc, ya. Kemudian kita masukkan, boleh garam dulu, susu kental manis, kita taruh, kita masukkan. Nah, jangan lupa pemirsa, ini harus selalu diaduk, supaya tidak pecah, ya, santannya supaya tidak pecah. Ini tadi saya masukkan satu sendok, kemudian kita masukkan lagi 1, ya. Nah, ini kita taruh nanti untuk terakhir dalam hiasan di mangkuk, ya, di mangkuk. Nah, jangan lupa seperti tadi selalu saya bilang kunci karena memang disitulah letak lezatnya masakan saya, ya. Oke, kita kasih garam. Garam kurang lebih setengah sendok teh.
ya. Iya. Nah, jadi permainan gula dan garamnya itu memperlezat nanti hidangan kita. Gula dulu dimasukkan ke, ya semuanya 2 sendok. Nah, 2 sendok atau 3 deh, 3 boleh. Ya, pemirsa, ini salah satu contoh dari sop buah yang kita buat hari ini. Sop buahnya sudah selesai, ya. Saya taruh di sini. Nah, ini kan tadi yang bikin pasti nih udah pada gimana gitu ya. Coba deh silakan dicicipin. Ayo dicicipin, enak nggak? Diaduk dulu. Buat mamiku tercinta dulu ya, coba silakan cicipin. Ya. Jujur nih rasanya gimana ya? Enak. Jangan dikasih dia. Oke. Baik pemirsa, tugas saya menyajikan 3 masakan ini sudah selesai. Ya. Pertama tadi ayam bakar bumbu Bali, kemudian sop iga goreng dan sop buah. Silahkan pemirsa di rumah nanti mencoba bagaimana hasilnya. Ikuti apa yang saya berikan tadi kepada pemirsa. Insya Allah hasilnya akan sama dengan yang saya buat. Koki rumah lebih sehat, lebih hemat, dan disayang keluarga. Makan. Ayo lanjut.